Yang ingin imannya meningkat boleh angkat tangan. Yang ingin imannya makin kuat boleh angkat tangan. Baik, Masya Allah, silahkan turunkan. Saya tidak ingin kedatangan saya ke sini hanya sekedar duduk, ceramah, Anda dengar, langsung pulang. Saya tidak ingin seperti itu. Kalau Anda hanya ingin datang, duduk, mendengar, pulang, lebih baik Anda bisa belajar dengan siapapun. Saya tidak pernah datang ke majelis ilmu kecuali buat komitmen dengan seluruh jemaah, siap mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Siap insya Allah? Mesti ada perbedaan antara datang dengan keluar. Mesti ada perbedaan antara masuk dengan pulang. Mesti beda. Karena itu tempat belajar dalam Al-Quran disebut dengan majlis. Jamaahnya disebut dengan majalis. Quran surah ke-58 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu, iman. Idza qila lakum tafassahu fil majalis, majlis. Jika dikatakan padamu luaskan, share, luaskan tempatnya di majlis-majlis. Majlis berasal dari kata jalasa. Apa artinya jalasa? Bukan sekadar duduk. Asalnya bukan duduk. Asalnya berpindah tempat. Kalau Anda pindah dari karpet duduk, pindah ke kursi. Atau Anda berdiri, maka orang Arab akan mengatakan tafaddal ijlis, pindah ke tempat yang lebih tinggi. Tapi kalau Anda sedang berdiri diminta duduk, pindah rendah. Atau dari kursi pindah ke karpet, orang Arab fasih akan mengatakan tafaddal qu'udan. Karena itu Anda sholat berdiri, tak mampu berdiri, duduk. Qiyaman wa qu'udan, bukan julusan. Tak mampu duduk, berbaring. Wa ala junubikum, berbaring. Berbaring sulit, bergerak. Bergerak sulit dengan isyarat mata. Berkedip. Berkedip sulit, jadi sholatkan. Karena tiba pada puncaknya. Tempat orang duduk, saat berdiri kemudian duduk, disebut maq'ad. Maq'adun jamaknya maq'id. Karena itu ketika dia beraktivitas, pengen duduk, santai, disebut maq'ad. Orang pensiun disebut dengan taqa'ud. Karena aktivitasnya selesai. Tapi kalau duduk dia, menempatkan dia, mengangkat lebih tinggi dari sebelumnya. Mengangkat posisi lebih tinggi, lebih naik lagi. Maka tempatnya berubah dari maq'ad menjadi majlis dari kata jalasa. Kenapa tempat belajar disebut majlis ilmu oleh Al-Quran? Seakan memberikan isyarat. Mesti ketika Anda hadir di pengajian, tempat belajar, mesti mengangkat Anda dari sebelum masuk sampai pulang. Mesti beda posisinya, mesti terangkat. Apa yang pertama diangkat? Satu, iman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Kedua, ilmu. Walladzina utul ilma darajat. Karena itu ketika Anda masuk ke sini, belajar di majlis ilmu, ketika pulang iman kita mesti beda antara masuk dengan keluar. Mesti lebih kuat. Ilmunya mesti bertambah. Mesti paham, kalau saya mengajar, Anda belajar dengan saya, tidak mendekatkan diri Anda kepada Allah, tidak meningkatkan iman Anda, maka camkan kalimat saya ini, tinggalkan saya dan cari ustadz-ustadz lain. Jika Anda belajar dengan saya, tidak menambah pengetahuan Anda, tidak meluaskan wawasan Anda, camkan kalimat saya, tinggalkan saya, cari ustadz-ustadz lain. Karena saya tidak seperti yang diinginkan oleh Al-Quran. Mesti beda. Dan mustahil kita bisa meningkatkan iman dan ilmu kecuali kita paham dan berkeinginan mengamalkannya. Karena itu turunlah kemudian Quran surah ke-9 ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Cara belajar belum selesai. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kata Allah, orang yang belajar pengetahuan pertama mesti belajar sampai paham. Jangan sampai kita belajar tidak mengerti apa yang kita pelajari. Awas, 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 awas. Ada sindiran tajam dalam Al-Quran. Kenapa mesti paham? Karena ilmu yang kita pelajari itu akan dipraktikkan dalam ibadah. Satu. Makanya disebut fikih, artinya paham. Karena itulah saat kita akan sholat, belajar dulu cara sholat, disebut fikih sholat. Fikih zakat, fikih haji. Maksudnya bukan sekedar belajar, belajar sampai paham. Coba lihat sindiran Al-Quran. Tajam sekali walaupun halus. Kata Allah, ada orang sholat, bahkan tidak paham apa yang ia kerjakan dan ia lakukan dalam sholatnya.
Ada orang sholat gak paham yang dia baca dalam sholatnya. Berapa ribu kali Anda ruku? Berapa ribu kali Anda sujud? Sudah berapa lama Anda sholat? Pertanyaan saya, dari sekian ribuan kali ruku dan sujud, berapa persen bacaan sholat yang Anda pahami? Jangan-jangan selama ini kita sholat, kita nggak ngerti yang dibaca. Ruku nggak paham yang diungkapkan. Sujud tidak mengerti yang dibacakan. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk? Bagaimana sholat kita bisa nikmat? Yang kedua kata Quran, setelah kalian mengerjakan pengetahuan itu, maka pulanglah, amalkan ilmu kalian, sampaikan pada orang yang tidak belajar di kampung-kampung kita itu. Maka jika ada orang yang belajar seperti ini, paham, komitmen mengamalkan, maka status belajarnya sama dengan mujahid fi sabilillah. Karena ayat ini diturunkan untuk mengajak orang-orang yang sedang senang berjihad untuk diberikan alternatif pada jihad bentuk yang lain, yaitu jihad dengan ilmu. Sama persis kata Allah, yang berangkat ke medan perang, yang berjihad di medan perang, dengan yang belajar di majelis ilmu, maka nilainya sama-sama mujahid. Kalau wafat statusnya syahid, di surganya bersama Nabi SAW. Turun Quran surah keempat ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqina wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Bisa ingin komitmen dulu? Siap insyaallah kita memahami? Siap mengamalkan? Ketika Anda mengatakan siap dengan keikhlasan hati kita, maka saat itulah status kita saat ini berubah menjadi mujahid fi sabilillah. Kalau wafat keluar majlis ini, seketika statusnya syahid syuhada. Masya Allah. Mau seperti itu? Jangan dulu, kita belum selesai taklimnya. Tapi kita tidak bisa memilih. Ya. Awas, sebelum saya lanjutkan, tapi saya ingatkan, jihad pun di medan perang bukan asal-asalan kemudian mengangkat senjata dan melukai orang. Karena jihad asalnya bukan menyerang, tapi lebih kepada membela diri dalam kebenaran dan kebaikan yang dibenarkan oleh agama. Diingat, kalau ada yang ngajak-ngajak, ayo bom orang, tembak orang, tusuk orang dalam suasana yang tidak dibenarkan, maka jangan ikuti. Karena resikonya itu sama dengan pesan kapling di neraka jahanam. Quran surah An-Nisa surah yang keempat ayat 92 sampai 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajazauhu jahannam wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan apalagi pada satu orang beriman, maka dia sama saja sudah pesan kapling di neraka jahanam. Dia akan mendapatkan murka Allah, dilaknat oleh malaikat, dan dijanjikan siksa yang sangat berlipat. Orang beriman mana yang pesan kapling di neraka jahanam? Makanya mustahil ada orang beriman meledakkan diri di jalanan. Mustahil ada orang beriman tembak sana tembak sini dengan kalimat Allahu Akbar, dengan kalimat dan suasana yang tidak dibenarkan. Ayo fokus ini. Apa saja amal soleh yang disebutkan oleh Nabi untuk menjelaskan petunjuk di Al-Quran supaya iman kita menguat. Al-Imam Al-Bukhari menghimpun di 57 hadis dalam kitabnya Al-Jami' At-Sahih Al-Bukhari, yang juga mengintisarikan keterangan-keterangan dalam Al-Quran. Perhatikan, setidaknya ada beberapa amalan-amalan pokok yang kalau dikerjakan akan meningkatkan iman, bahkan memunculkan kenikmatan iman yang disebut dengan halawatul iman. Satu, saya agak cepat langsung ke eksekusi amalan. Amalan yang paling pokok satu, salat. Salat. Karena itu ketika Allah menyebutkan kalimat iman pertama dalam Al-Quran, setelahnya langsung bersanding dengan kalimat salat. Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Dan kalimat imannya berubah jadi fi'il mudhari. Dari amanu jadi yu'minun. Silakan lihat. Biasanya Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Yang ini spesial. Begitu kita diminta mengerjakan salat, kalimat imannya berubah menjadi fi'il mudhari. Alladzina yu'minun, bukan amanu. Fi'il mudhari punya 3 arti. Lebih bergerak dibandingkan fi'il madhi.
Dalam bahasa Inggris disingkat dengan present, continuous, dan future. Sekarang, terus menerus, dan sampai kapanpun. Jadi ada amalan yang kalau kita kerjakan dengan baik, maka amal itu akan menjaga iman kita dari sekarang terus menerus sampai kapanpun saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan Al-Quran ingin mengatakan, hei, kalian yang sedang beriman kepada Allah yang gaib, yang tak tampak dalam pandangan, kalau iman kalian ingin terus kalian pertahankan, terus kalian jaga, tertanam dalam jiwa, baik sekarang, terus menerus, sampai kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya turunkan amalan yang kalau engkau kerjakan itu, maka akan hadirlah sifat iman seperti itu. Apa amalannya? Wa yuqimunas salat. Karena itu cek, semua nabi yang pernah bertugas di bumi, semuanya salat. Untuk mempertahankan iman mereka kepada Allah dan menunjukkan kepada kita saking pentingnya sholat, semua nabi sholat, Pak. Di sholat itu ibadah pokok yang tidak hanya diperintahkan pada Nabi Muhammad SAW dan umatnya, tapi semua nabi yang pernah bertugas di bumi semuanya sholat. Nabi Musa sholat, buka Quran surah ke-20 ayat ke-14. Kata Allah, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Saya Allah, tidak ada Tuhan selain saya yang layak dipertuhankan, maka sembah saya. Bertanya Musa, bagaimana ya Allah cara menyembahmu? Wa aqimis sholata li dzikri. Tunaikan salat sebagai zikir kepadaku. Nabi Musa salat. Nabi Zakaria salat. Buka Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di mihrabnya itulah kemudian Zakaria berdoa kepada Allah Rabbnya, ya Allah anugerahkan saya keturunan. Mereka mengatakan saya enggak akan punya keturunan karena saya terbatas. Saya minta kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Engkau pasti mendengar doa saya. Kapan doa itu disampaikan? Ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Maka datang malaikat memberikan kabar gembira, Allah menjawab doamu. Kapan doa itu disampaikan? Saat beliau sedang sholat, masih berdiri dalam sholatnya di mihrab. Nabi Zakaria sholat. Nabi Isa alaihissalam, Yesus Al-Masih Mesiah, Nabi Isa sholat. Buka Quran surah ke-19 ayat 31 sampai 33. Nabi Ismail alaihissalam, kakek moyangnya Nabi Muhammad SAW yang ke-29 sholat. Buka Quran surah ke-19 ayat ke-55. Bahkan beliau meminta keluarganya semua sholat. Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Urutkan sampai ke atas. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ar bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Talih bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mikhlail bin Matushalah bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihissalam. Kalau ditarik dari zaman Rasul Nuh alaihissalam sampai ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka muncul langsung satu ayat di Quran surah keempat An-Nisa ayat 163. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di. Muhammad, kami berikan wahyu kepadamu, wahyu yang sama ketika kami turunkan kepada Nuh saat diangkat menjadi Rasul dan nabi-nabi setelahnya sampai dengan kepadamu. Semua sholat. Dibayangkan semua nabi sholat. Anda bukan nabi, nggak sholat. Anda siapa? Makanya ketika kalimat iman disampaikan dengan kebahagiaan, qad aflahal mu'minun, masih ingat? Orang beriman akan bahagia. Kapan dia bahagia? Teruskan ayatnya. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sholat. Makanya saat panggilan sholat dikumandangkan, kalimat bahagianya muncul. Hayya 'alas shalah. Anda bertanya, ya Allah, kenapa saya mesti sholat? Perhatikan jawaban Allah.
lewat suara muadzin itu. Hayya 'alal falah. Falah. Saya panggil kamu sholat supaya kamu bahagia. Supaya kamu sukses. Kamu nggak sholat semuka langit dan bumi, tidak akan menurunkan status saya sebagai Tuhan. Kamu sholat itu bukan saya yang butuh, kata Allah, kamu yang butuh. Makanya ketika Anda diminta sholat, kalimatnya oleh Allah dibuka dengan kalimat minta, punya masalah apa, minta sini, minta. Dan kalimat imannya disebutkan. Quran surah kedua ayat 153, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu, imannya dulu. Ista'inu bisabri was-shalah. Kalau punya masalah, sabar terima. Lalu datang kepadaku lewat sholat, minta dalam sholat, aku kabulkan. Makanya setiap bacaan dalam sholat isinya doa. Dalam kitab fikih disebut as-sholatu ya doa. Sholat itu adalah doa. Jadi kalau kita sering sholat dengan baik, imannya terangkat, doanya dijawab, hidupnya nikmat sholat. Bagaimana cara sholat yang benar yang bisa menguatkan iman? Maka keluarkanlah semua jenis sholat yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ini kurikulum yang mau saya ajarkan. Yuk keluarkan semuanya. Kalau yang fardu nggak usah dicatat, yang fardu itu sudah otomatis. Jadi nggak harus dicatat lagi. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, rumus telepon online terhadap Allah. Rumusnya 24434. Online dengan Allah. Anda online dengan makhluk hampir 5 menit sekali. Online dengan Allah diminta cuma 5 kali, itu pun telat. Anda online dengan kekasih, mama sebentar sayang, sinyalnya belum kuat, gelisahnya luar biasa. Terlambat dengan Allah, online cuma 5 kali diminta sehari, nggak ada kegelisahan itu. 24434. Dalilnya Quran surah ke-17 ayat 78, Quran surah ke-11 ayat 114. Waktunya diatur di Quran surah ke-4 ayat 103. Diminta dijaga di Quran surah kedua ayat 238. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Dalil salat 5 waktu. Dikuatkan pahalanya di Quran surah 11 ayat 114. Aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Salat fardu. Disebutkan waktunya di Quran surah keempat ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza tma'nantum fa aqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Kata Allah, orang beriman itu pasti tahu waktu salat. Tuh, cek. Ayo cek tuh. Ayo. Kata Allah, bahasa bebasnya. Orang beriman itu, kalau benar imannya, pasti tahu waktu sholat. Ayo lihat sini. Subuh besok jam berapa? Sini, jangan lihat ke atas. Sini. 4. Tuh. 341, 340, 440, 355. Terjadi perbedaan pendapat tentang waktu sholat subuh. Ini menunjukkan Anda berasal dari daerah yang tidak sama. Dan ini menunjukkan bahwa sholat itu benar perintah Allah, bukan karya manusia. Kenapa? Karena sholat itu satu-satunya ibadah yang akan terus dikerjakan selama 24 jam di muka bumi. Karena itu azannya terjadi perbedaan waktu. Surabaya selesai azan, Sidoarjo azan. Itu selesai azan, pindah lagi. Ternyata 24 jam nggak pernah berhenti lafaz azan. Di Mesir selesai azan, Libya azan selesai, Tunisia azan, Tunis selesai, Maroko azan, Maroko selesai, Aljazair azan, nyebrang ke Mediterania, Italia, Spanyol, Perancis, terus 24 jam. Satu-satunya kalimat di muka bumi yang tidak pernah berhenti 24 jam azan. Kalau itu karya manusia, mustahil bisa demikian. Ini menunjukkan kebenaran risalah Islam. Dan ini menunjukkan sholat saking pentingnya 24 jam gak berhenti. Fardu. Orang beriman tahu waktu sholat. Karena itu kata Allah, kalau sudah tahu waktunya jaga, jangan ketinggalan. Muncullah Quran surah kedua ayat 238. Hafidhu ala sholawat. Hei, saling menjaga. Ingat.
Kalimat Qur'annya bukan ihfadhu. Kalau ihfadhu hanya ke satu orang, jaga. Tapi kalimat Qur'annya hafidhu, menggunakan alif mufa'alah, saling jaga, ingatkan, share. Anda pulang ke rumah, satu suami, satu istri, 3 orang anak, ada 5 orang di rumah. Tiba-tiba Anda sudah susun jadwalnya, sholat subuh sampai dengan sholat isya. Anda bangun, istri belum bangun, bangunkan dia. Ayo, hafidhu. Anda istri bangun, anak belum bangun, ingatkan dia. Ayo, katanya ingin ke surga. Kalau perlu bikin menu sholat di meja makan Anda, simpan. Bek. Waktu sholat jam sekian, waktu sholat jam sekian. Itu yang dimaksud dengan hafidhu, saling menjaga waktu sholat. Ini yang standar. Kalau Anda ingin naikkan imannya, maka tambahkan pada jenis yang kedua. Keluarkan semua ragam salat di luar salat yang fardu, yang dikenal dengan nama nafilah, yang berhukum sunnah. Kalau Anda ingin berlatih meningkatkan iman ini, maka keluarkan jenis salat yang kedua ini, yang disebut dengan salat nafilah, yang hukumnya sunnah. 1. Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Dikuatkan di Quran surah ke-73 ayat 1 sampai 20. Dikenal dengan nama salat tahajud atau qiyamul lail. Orang beriman maka dia akan mencoba untuk memaksimalkan salat tahajudnya. Kalau sulit ia kerjakan, maka ia sebut nama umumnya qiyamul lail. Apa beda tahajud dengan qiyamul lail? Kalau tahajud salat dikerjakan didahului dengan tidur terlebih dahulu. Dari kata hajada, aktivitas yang dikerjakan setelah tidur terlebih dahulu. Kalau ditambah tak dalam ilmu sharaf, itu menunjukkan kesungguhan, usaha yang serius. Kalau ada tak dalam sebuah kalimat, ini menunjukkan amalannya tidak mudah dilakukan. Kalau ditambah tasydid sebelum huruf terakhir, dari kata syiddah, sesuatu yang tidak mudah, butuh motivasi 2 kali lipat. Karena itu ketika sholat disebut dengan tahajud, Allah ingin menggambarkan tidak mudah menunaikan sholat ini. Mesti butuh motivasi 2 kali lipat. Wa minal laili fatahajjad bi. Hei, dari sementara malam setelah kamu tertidur, siap rencanakan bangun malam. Itu nggak mudah, karena itu usahakan dengan sungguh-sungguh. Mau jam berapa Anda sholatnya? Tadi subuhnya jam 3.40 misal, maka Anda ingin tahajud jam 2:30, jam 2.30. Siapkan, siap-siap, pasang alarm dari 1:30. Kalau perlu alarmnya 3 kali. Jam 1:30, jam 2:04, jam 2:04. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Alarm ketiga siap-siap menghilangkan kantuk dulu. Tahajud. Kalau Anda bekerja lelah, sulit bangun malam, maka kerjakan pilih yang kedua, qiyamul lail, nama umum. Nama umumnya. Qiyamul lail bisa dikerjakan sebelum kita tidur. Kerjakan 2 rakaat, kerjakan 4 rakaat, demikian seterusnya, tahajud. Saya tidak bicara teknis dulu, saya bicara amalannya dulu. Yang kedua, keluarkan semua jenis sholat sunnah di siang harinya. Sebelum subuh ada 2 rakaat, rawatib keluarkan. Sebelum zuhur 4 rakaat. Setelah zuhur 2 rakaat. Sebelum maghrib, setelah maghrib 2 rakaat. Setelah isya 2 rakaat. Keluarkan sholat mutlaknya. Ada yang dekat dengan sholat fardu, ada yang jauh dengan sholat fardu. Syuruk awal duha, pertengahan duha, akhir duha. Sebelum asar 4 rakaat dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Sebelum maghrib kalau memungkinkan 2 rakaat. Sebelum isya 2 rakaat. Keluarkan semua jenis salat yang bisa kita kerjakan. Kalau mampu Anda lakukan ini, maka demi Allah saya katakan, saya tutup untuk bagian yang pertama ini, saya tutup. Jika mampu Anda istiqomah mengerjakan salat ini saja, saya belum bicara puasa, belum bicara zakat, belum bicara infak, baru salat saja. Kalau benar Anda kerjakan ini dengan baik, maka akan terjadi perubahan dalam hidup Anda, maka muncullah kenikmatan iman yang pertama. Kalau di awal-awal Anda terlambat sholat fardu perasaan biasa-biasa, maka setelah membiasakan yang ini, tertinggal sholat sunnah pun hati Anda akan gelisah. Subuh jam 3:40, Anda bangun jam 3:35, 5 menit sebelum subuh, begitu Anda bangun, ya Allah saya terlambat, padahal subuh aja belum, karena Anda terbiasa menunaikan sholat sunnah. Terjadi perubahan. Dan yang paling hebat,
ketika imannya mulai meningkat, ketika kemudian maaf ibadahnya mulai meningkat, maka amal solehnya pun akan mulai muncul dalam hidupnya. Akan terjadi perubahan dalam hidup Anda. Maaf, pada pandangan yang tidak bagus sudah nggak senang lagi. Pada harta yang haram sudah nggak senang lagi. Riba sudah nggak senang lagi. Sogok menyogok sudah nggak senang lagi. Sekarang yang senang semua yang halal-halal. Salat, salat, salat.